Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Kembali bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah Allah yang menjaga jarak. Firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Saudara yang terkasih, sekarang ini kita sangat familiar dengan istilah social distancing atau physical distancing, yang intinya sih menjaga jarak satu sama lain ketika berada di ruang publik selama masa pandemi COVID-19. Tetapi yang menjadi pemberitaan ialah ketika para kritikus menganggap bahwa pemerintah enak-enakan saja dari jauh, tidak peduli dan tidak berbuat apa-apa, membiarkan rakyat menderita, dan lain sebagainya. Ya, kritik seperti ini sih sah-sah saja di negara demokrasi. Tetapi apakah benar pemerintah jauh dari rakyatnya di masa-masa krisis seperti sekarang ini? Dari sudut pandang oposisi sih, ya wajar saja berpendapat demikian. Namun menurut saya, pemerintah dari pusat sampai daerah pasti telah berupaya maksimal. Saya percaya tidak satupun dari mereka yang berniat jahat ingin menjerumuskan rakyatnya ke dalam kesengsaraan. Ya, perhatikan saudara, proses penanggulangan masalah ini terus berjalan terlepas dari pro dan kontra, rasa puas dan tidak puas. Ini pun wajar saja. Namanya juga negara demokrasi. Nah, sekarang kita kembali ke ayat pokok. Saudara, di masa seperti sekarang ini merupakan hal yang sangat manusiawi ketika orang Kristen, mungkin juga saudara di antaranya, yang merasa Tuhan kok sepertinya jauh ya dari apa yang sedang saya alami, apa yang sedang saya derita. Ya, begitulah pemikiran jemaat pada umumnya mungkin. Doa-doa yang dipanjatkan rasanya tidak didengarkan Tuhan. Dan akhirnya merasa diri sendiri tertuduh, mungkin karena dosa dia tidak menolong saya, atau bisa juga sebaliknya saya mungkin menuduh Allah yang seolah-olah dia tidak peduli dan tidak berkenan untuk menolong saya sebagai umatnya. Tapi benarkah demikian? Mari kita perhatikan lagi. Saudaraku, antara Kejadian pasal 50 ayat 26 sampai Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 7, menurut ahli terdapat selang waktu 220 tahun sampai munculnya raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Keluaran pasal 1 ayat 8. Raja Mesir atau Firaun yang dimaksud mungkin adalah Tutmose ke-1, dan Firaun pada waktu Keluaran adalah Amenhotep kedua. Firaun Tutmose ke-1 merasa bangsa Israel merupakan ancaman nasional Mesir, sehingga sebelum menjadi kenyataan ia memerintahkan agar mereka diperbudak dengan berat. Keluaran pasal 1 ayat 9 sampai 14. Dan untuk mencegah pertambahan anak laki-laki, maka Firaun selanjutnya, kemungkinan Rameses I, memerintahkan pembunuhan melalui para bidan Mesir seperti yang dapat saudara baca dalam Keluaran 1 ayat 15 sampai 16. Di pasal 2 ayat 1 sampai 22 diceritakan tentang sejarahnya Musa sebelum ia bertemu Tuhan untuk diutus. Lihat kembali ke ayat pokok kita. Di ayat 23 dikatakan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Lamanya Firaun Rameses I berkuasa sampai matinya kemungkinan ada 40 tahun jika mengacu keterangan dari Stefanus dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 30. Firaun penggantinya adalah Rameses kedua yang nantinya akan berhadapan dengan Musa. Di fase perbudakan inilah yang menunjukkan betapa berat dan pahitnya keadaan bangsa Israel ketika Allah tidak menyatakan diri kepada mereka, seolah-olah Allah menjaga jarak dengan Israel. Tetapi sesungguhnya saudara, Allah tidak pernah menjauh dari umat perjanjiannya. Sekalipun Israel menderita tanpa mereka melihat Allah, namun sesungguhnya dia ada di sana. Saudara perlu ketahui bahwa Israel diperbudak di Mesir bukan karena mereka berdosa kepada Tuhan, melainkan
Mereka ada di sana untuk menggenapi nubuatan dalam perjanjian Allah dengan Abraham 400 tahun sebelumnya. Kejadian 15 ayat 13 sampai 14. Nah, bukti Allah hadir meskipun terkesan dia menjaga jarak dengan Israel adalah yang pertama, beranak cucunya orang Israel dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka dalam Keluaran 1 ayat 7 dan 12, tentulah atas berkat Allah demi tergenapinya rencananya. Yang kedua, Sifra dan Pua yang merupakan bidan yang ditugaskan untuk membunuh anak laki-laki dari perempuan Ibrani, tetapi mereka justru berbuat sebaliknya. Mereka menyelamatkan anak-anak tersebut dengan alasan yang luar biasa, yaitu takut akan Allah. Kemudian, pastilah Allah yang memberi mereka keberanian dan hikmat untuk menjawab Firaun. Keluaran 1 ayat 16-19. Kemudian, Allah memberkati mereka dengan berumah tangga sebagai apa yang telah mereka lakukan dengan takut akan Tuhan itu. Keluaran 1 ayat 20-21. Yang ketiga, ketika Israel mengeluh dan berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah, Keluaran pasal 2 ayat 23 itu, yang kemudian dikatakan di ayat 24-nya sebagai bagian yang keempat, yaitu Israel mengerang, Allah mendengar, dan ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini menunjukkan bahwa penggenapan janji Allah kepada nenek moyang Israel segera terjadi. Yang kelima, Allah melihat dan memperhatikan Israel. Keluaran 2 ayat 25. Disinilah Allah menunjukkan bahwa meskipun dia tidak tampak oleh mata, tetapi dia tidak pernah berpaling dari kehidupan Israel. Allah segera akan menampakkan dirinya kepada Musa yang akan dipakainya untuk pembebasan Israel dari Mesir. Tapi nanti akan saya bahas di vlog berikutnya, belum di vlog ini. Dengan demikian, saudara dapat melihat dari penjabaran tadi bahwa sekalipun Allah tidak terlihat oleh mata saudara, dia sepertinya menjaga jarak dari saudara. Tidak berarti dia tidak peduli dan membiarkan saudara sendirian dalam penderitaan yang saudara alami saat ini. Ingatlah, Allah itu maha hadir. Tidak mungkin dia berniat menjerumuskan saudara dalam situasi pandemi COVID-19 yang dia izinkan ini. Dia pasti punya cara yang sempurna demi menggenapi rencananya bagi saudara. Tanamkan baik di hati dan pikiran saudara bahwa Allah itu mendengar teriak minta tolong dan keluh kesahmu. Dia mengingat jaminan hidup saudara di dalam Kristus. Dia melihat dan memperhatikan detail pergumulanmu saat ini. Tuhan sedang melatih saudara untuk percaya sekalipun tidak melihat kehadirannya, tetapi Dia menjamin Roh Kudus-Nya tinggal di dalam dirimu. Allah yang menjaga jarak hanyalah persepsi manusiawi yang wajar, tetapi sesungguhnya Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan saudara. Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Tuhan Yesus menyertai saudara sampai kesudahan zaman. Matius 28 ayat 20. Dialah Immanuel, Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Demikianlah renungan kita hari ini saudara. Maju terus dalam iman, tetap berdoa dan tetap semangat ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga saudara sekalian. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur hari ini kami diberikan kesehatan kekuatan sehingga kami dapat mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Bapa memimpin kami agar kami dapat senantiasa memahami, mengerti firman bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah sekalipun jauh dari kami. Meskipun kami tidak dapat merasakan, tetapi kami mau belajar percaya bahwa Engkau senantiasa ada, Engkau senantiasa hadir, dan senantiasa peduli bagi kami. Biarlah kami senantiasa Tuhan, tidak mencari-cari alasan untuk tidak mempercayai-Mu dalam segala keadaan. Tetapi justru di saat-saat yang sulit seperti ini, semakin kami akan berseru kepadamu karena kami percaya Engkau mendengar, Engkau melihat dan memperhatikan kami, dan Engkau bahkan mengingat perjanjian-Mu
bahwa sungguh kami umat ketebusan-Mu selalu ada di dalam kasih, ada dalam kesetiaan, ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk kami juga Tuhan dapat menolong saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang lemah, untuk kami membagikan bahwa sungguh sebagaimana kami percaya bahwa Tuhan ada, demikian juga kami mau meyakinkan bahwa Tuhan juga hadir dan ada melihat apa yang saudara-saudara kami sedang alami dan pergumulkan saat-saat ini. Ya Allah, Bapa di sorga, kiranya berikan kekuatan kepada kami dan saudara-saudara kami, sehingga sepanjang hari ini kami terus dapat melihat bahwa anugerah-Mu lebih besar daripada persoalan yang kami hadapi, bahwa kasih-Mu lebih besar daripada perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran yang negatif yang sering kali menghampiri kami untuk kami bertindak sesuai dengan keinginan hati kami. Tetapi kami mau berjalan dalam tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan, sehingga kami tetap ada dalam kehendak-Mu yang kudus dan mulia itu. Berkati setiap anak-anak-Mu sepanjang hari ini, berkecukupan pangan, sandang maupun papan, dan segala kebutuhan pembiayaan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Meskipun kami tidak dapat bekerja maksimal, tapi kami percaya Tuhan mengadakan tepat pada waktunya. Bapa di sorga, berkatilah pemerintah kami, berkatilah para dokter, tenaga medis, semua yang sedang berjuang. Terus kami doakan untuk mereka dapat berhasil menanggulangi wabah pandemi COVID-19 ini. Indonesia disembuhkan, Indonesia dipulihkan. Bapa di sorga, kami serahkan Tuhan jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, jamah mereka, tolong sembuhkan dan pulihkan mereka, baik itu yang menderita COVID-19 ataupun penyakit-penyakit yang lain. Kiranya tangan Tuhan menjamah mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami siap menjalani hari ini penuh dengan sukacita dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.